مرحبا أهلا النوادي. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيئنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المهاجر الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وجميع سادة علي بعلوي وأصول وفروئهم، أن الله يلي درجات في الجنة ويكثر مصوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي وكفى ثم الصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أهل صدق والوفاء. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يا من هو في علوه كائن، يا من هو في فعل حميد، يا من هو في مجده متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. يا رحمن يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قال مؤلف رحمه الله: الحكم في حالة التعذر ننظر. الأول إن بكي لون فقط أو ريح فقط حكمنا بطهارة المحل. الثاني إن بكي اللون والريح معا أو الطعم وحده وجب جيادة الغسلات حتى تزول مع الاستعانة بنحو صابون. وإذا قال أهل الخبرة إن هذه النجاسة لا تزول إلا بقطع فتسمى هذه الحالات حالة تعذر. الحكم في حالة التعذر يعفى عن هذه النجاسة وتصح الصلاة بها ولو تمكن فيما بعد من إزالتها وجب عليه إزالتها. Bab yang membahas tentang hukum najis yang sulit dihilangkan. Hukum najis yang sulit dihilangkan. Yang pertama, jika yang tersisa warna dari najis tersebut atau baunya saja, maka dihukumi atau kami menghukum dengan suci tempat tersebut. Maksudnya ini najis ada di pakaian kita sudah berusaha mencuci menggunakan sabun ya, tapi tetap ada nodanya atau baunya saja, salah satu noda atau bau, maka dihukumi suci kalau memang sulit untuk dihilangkan. Dia berupa noda atau kalimat atau berarti salah satu atau bau saja. Hakamna bitaharatil mahal, maka kami menghukumi dengan sucinya tempat tersebut, tempat terkena najis. Jadi kita punya pakaian, ambil contoh misalnya terkena kotoran kucing, kita bersihkan
sudah dicuci, tetap ada dia punya noda. Tapi kita cium noda bekas tai kucing itu sudah tidak ada bau lagi, maka dihukumi suci pakaian kita. Atau sebaliknya, nodanya tidak ada, tapi kita bersihkan masih ada bau, sudah bersihkan lagi masih ada bau. Nah, dia dihukumi suci, salah satu dari keduanya. Itu jika al-hukmu fi halati ta'assuri, ini berbicara hukum ketika keadaan sulit menghilangkan najis tersebut. Yang kedua, in baqiya launu warrihu ma'an awi ta'mu wahda wajaba ziyadatul ghuslati hatta tazula ma'al isti'anati binahwi sobun. Yang kedua, warna dan bau. Berarti dua. Dia punya noda ada, baunya juga masih ada. Sudah dipaksa dibersihkan tapi masih ada. Nah, ini hukumnya harus wajib, tetap harus dihilangkan. Kalau tidak bisa hilang, kita gak boleh gunakan itu. Karena dua, bau dan warna. Atau rasanya satu saja, tidak bau, tidak berwarna, tapi ada rasa najisnya. Nah, tadi kemarin saya katakan, Imam Mawardi mengatakan kalau sudah ada warna dan bau pasti ada rasa. Maka wajib menambah cuciannya hingga hilang dengan bantuan yang lainnya, menggunakan sabun atau lain sebagainya. Wa idza qala ahlul hibrah, berkata para ulama, inna hadhihi najasat la tazul illa biqat'i. Maka najis yang seperti ini tidak bisa dihilangkan kecuali harus dipotong. Kalau dia tidak bisa hilang dari dua unsur tadi. Wa tasihu salatu biha, dan hukumnya sah, ya. Fatusamma hadhil halat halat ta'adzur, maka dinamakan keadaan ini keadaan sulit, uzur, sulit menghilangkan najis. Al-hukmu fi halati ta'adzur yu'fa an hadhihi najasa wa tasihu salatu biha. Nah, hukum bagi orang yang mengalami keadaan sulit menghilangkan najis, yu'fa, dimaafkan. Karena dia sudah berusaha menghilangkan tapi tidak bisa hilang. Berbeda dengan umat-umat terdahulu. Kalau terkena najis tidak bisa disucikan dengan air. Harus pakaian itu dipotong bagian yang terkena najisnya. Jadi khusus untuk umat Rasulullah SAW, Allah berikan kemudahan. Terkena najis bisa dihilangkan. Kalaupun tidak bisa hilang masih dimaafkan. Itu khususnya untuk umat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita membaca salah satu kitab karya Profesor Dr. Sayyid Muhammad Ibn Alwi Al-Maliki berjudul Syaraful Ummatil Muhammadiyah, Syarafu Al-Ummatil Muhammadiyah, yang artinya kemuliaan umat Nabi Muhammad, kita akan banyak bersyukur bahwa kita ini adalah umat Rasulullah. Kita bukan umatnya Nabi Musa, kita akan bersyukur. Kita bukan umatnya Nabi Isa, kita akan bersyukur. Kenapa demikian? Karena syariat mereka sulit dibanding dengan syariat kita. Di antaranya yang sulit masalah najis. Kalau mereka terkena najis harus dipotong kain tersebut, tidak bisa disucikan dengan air, atau mengganti pakaian yang baru. Tapi kalau umat Islam, umat Nabi Muhammad, bisa dihilangkan dengan air. Itu pun kalau tidak bisa hilang masih dimaafkan. Itu dikatakan yu'fa an hadhihi najasah wa tasihhu salatu biha, dan salatnya sah. Walau tamakkana fi ma ba'du min izalati wajib alaihi izalatuha. Kalau memang ada zat yang memungkinkan untuk menghilangkan najis tersebut, maka kita wajib menggunakan bantuan zat tersebut untuk menghilangkan najis.
Jadi selama belum dapat alat yang bisa membantu menghilangkan najis yang ada di pakaian kita, yang sulit dihilangkan, selama itu masih dimaafkan. Cuma ada baiknya al-ihtiyat, kita punya pakaian yang bersih, kita pakai yang bersih. Itu. Namun hukumnya dimaafkan seandainya kita menggunakan pakaian tersebut. Jadi ini bentuk namanya rukhsah. Di dalam agama kita itu banyak sekali kemudahan yang Allah berikan, namanya rukhsah. Bahkan agama Islam dari sisi hukum itu ada kaedah umum yang menjadi rujukan para fuqaha. Apa kaedah umumnya? Al-masyaqqatu tajlibu taisir. Al-masyaqqatu tajlibu taisir. Ini adalah mabadi al-ahkam asy-syar'iyyah. Ini prinsip dasar hukum Islam. Kaedahnya adalah jika ada yang sulit, maka Allah akan syariatkan sesuatu yang mudah. Tajlibu taisir. Al-masyaqqah, hal yang sulit di dalam syariat, tajlibu taisir, akan ditarik kepada hal yang memudahkan pemeluk agama Islam. Itu kaedah fikih, kaedah usul fikih dan al-qawaidu fikhiyah. Mereka mengambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah hanya menginginkan kepada kalian yang mudah. Allah tidak menginginkan kepada kalian yang susah. Itu prinsip dasar hukum Islam. Jadi Allah ketika menetapkan hukum, itu tujuannya pasti memilih sesuatu yang mudah, tidak yang sulit dilaksanakan oleh pemeluk agama Islam. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunadhiru. Ketika mengutus Sayyidina Muaz bin Jabal dakwah ke negeri Yaman, Nabi memberikan wasiat. Itu orang-orang baru mengenal Islam, kasih mudah mereka, jangan mempersulit. Berikanlah kabar gembira kepada mereka, jangan memberikan kabar-kabar yang menakutkan kepada mereka. Itu wasiat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya agama ini dibangun di atas at-taisir, di atas hukum yang mudah, bukan hukum yang sulit. Namun kemudahan yang kita ambil harus berdasarkan pendapat para fuqaha, bukan kita memilih sendiri bagi pribadi kita ini yang mudah, tidak. Ini semua ada aturannya. Oleh sebab itu kan hukum itu ada ikhtilaf. Karena di situ dilihat daripada maslahat. Berpindah mazhab dalam keadaan tertentu itu diperbolehkan dengan 6 syarat. Salah satunya itu dia berpindah mazhab dari sisi hukumnya itu bukan mencari yang mudah-mudah, tapi memang keadaan memaksa dia untuk mengambil pendapat mazhab tersebut. Tapi hakikatnya tidak keluar mazhab, dia hanya pindah satu hukum saja. Kalau keluar mazhab itu secara keseluruhan gitu. Nah ini agama Islam dibangun dengan as-samhah wa taisir, kemudahan. Nah ilmu yang disusun oleh para ulama dengan prinsip tadi al-masyaqqatu tajlibu taisir, itu ada ilmu namanya usul fikih. Usul fikih. Yang kedua namanya al-qawaidul fiqhiyah. Yang ketiga namanya ilmu fikih. Ini berkaitan tentang ilmu hukum syariat. Jadi ada 3 bidang ilmu: usul fikih, al-qawaidul fiqhiyah, kemudian yang ketiga ilmu fikih. Usul fikih ini berbicara tentang manahiju istinbatil ahkam, metodologi di dalam pengambilan hukum. Dan ilmu ini bagi kita hanya teori, walaupun dia ustadz di zaman sekarang. Kenapa? Karena metodologinya itu dilaksanakan oleh mujtahid seperti Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Ahmad,
Imam Malik, Sufyan Ats-Tsauri, Al-Imam Lais Ibn Sa'ad, Al-Imam Auza'i, Al-Imam Abu Daud Az-Zahiri, dan imam-imam lainnya. Nah, mereka yang memahami cara istinbat hukum, karena mereka menguasai Al-Quran dan hadis Nabi dan aqwal sahabah, pendapat-pendapat sahabat, dan juga mendalami kurang lebih puluhan ilmu yang berkaitan dengan ilmu Al-Quran, baru bisa menggunakan metodologi mengambil hukum secara langsung di dalam Al-Quran dan dalam hadis. Nah, kita tugasnya ittiba saja, mengikuti, karena kemampuan kita tidak sampai di situ. Kemudian kalau al-qawaidul fiqhiyah, kaidah fiqhiyah itu membahas rumusan pengambilan hukum. Jadi dia punya rumus-rumus di dalam menentukan satu hukum, itu nama ilmunya al-qawaidu al-fiqhiyah. Kemudian an-natijah min tadbiqihima, hasil dari dua ilmu tersebut itu adalah ilmu fikih. Sudah jadi hukum, sudah memproduksi satu hukum tertentu. Nah, ini sistematika di dalam memahami bagaimana keluarnya satu hukum. Jadi dari Al-Quran dan hadis, ada juga mengambil ucapan-ucapan para sahabat, kemudian mereka simpulkan dengan metodologi dalam ilmu usul fikih dan ilmu al-qawaidul fiqhiyah. Setelah itu keluarlah produk hukum. Produk hukum inilah yang namanya ilmu fikih. Makanya kalau kita lihat definisinya, logatan al-fahamu, fikih itu secara bahasa artinya faham. Secara etimologi, secara terminologi wastilahan artinya al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyatil muktasabah min adillatiha at-tafsiliyah. Itu definisi daripada ilmu fikih, yaitu satu bidang ilmu yang mengumpulkan hukum-hukum syariat yang diamalkan, yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang terperinci. Nah, begitu pentingnya ilmu fikih sehingga banyak hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu menyebutkan dengan ilmu fikih ini. Begitu pentingnya ilmu fikih sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di beberapa riwayat selalu memberikan targhib, motivasi agar kita mempelajari ilmu fikih. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah, juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah. Hadis yang masyhur, yang terkenal, Rasul bersabda, "Man yuridillah bihi khaira yufaqihu fiddin." Siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, Allah berikan dia paham dengan agamanya. Menggunakan kata faqaha yufaqihu, pemahaman fikih di dalam agama. Ada seorang syekh di Suriah namanya Syekh Abdul Hadi Al-Kharsah mengatakan makna fikih di hadis ini, pemahaman agama di hadis ini maknanya adalah dia memahami seluruh ilmu fikih, baik fikih ibadah, fikih yang berkaitan dengan ibadah. Yang kedua fiqhul muamalah, fikih yang berkaitan dengan interaksi sosial atau fiqhul muamalah. Yang ketiga namanya fiqhul munakahah, berkaitan tentang hukum-hukum pernikahan atau kaitan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan pernikahan. Yang keempat fiqhul muaqabah, fikih tentang hukum pidana dan perdata di dalam Islam. Itu yang dinamakan fikih secara keseluruhan. Hadis yang kedua berkaitan tentang fikih atau ilmu fikih, itu hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil Islam idza faquhu." Orang terbaik di antara mereka di masa jahiliyah, mereka akan menjadi juga orang terbaik di masa Islam. Idza faquhu, apabila mereka menjadi ahli fikih. Kata faquhu itu artinya sara faqiha, dia menjadi orang yang paham tentang hukum Islam. Dia akan menjadi orang terbaik, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wa fi riwayatin ukhra, di riwayat yang lain, faqihu, apabila dia paham dengan agamanya. Kalau faquha, dari kata faquhu tadi, faquha, ada faqiha. Kalau faquha artinya menjadi ahli fikih, kalau faqiha artinya dia paham dengan agamanya. Hadis yang ketiga berkaitan tentang ilmu fikih. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantini di dalam kitab Nasaihul Ibad. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha fayabtalihimullahu bi thalathi baliyatin." Nabi bersabda, akan datang satu zaman yang menimpa umatku, mereka akan menjauh dari para ulama dan para fuqaha, para ahli fikih. Kalau zaman itu sudah terjadi dengan umatku menjauh kepada ulama dan para ahli fikih, maka Allah akan berikan ujian kepada mereka dengan 3 ujian. Ulaha, yang pertama, yarfa'ullahul barakah min kasbihim. Allah mengangkat keberkahan dari usaha mereka. Jadi usaha mereka gak ada berkah. Apa itu berkah? Ibnu Manzur dalam kitab Lisanul Arab mengatakan berkah artinya ziyadatul khair, tambahan kebaikan. Syekh Muhammad Murtada Az-Zabidi dalam kitab Tajul Arus min Jawahiril Qamus, juga Syekh Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitabnya Mu'jam Mufradati Al-Fadhil Quran mengatakan berkah artinya thubutul khair ilahi fi syai'. Allah menetapkan kebaikan pada sesuatu, itu namanya berkah. Jadi kalau jauh dengan para ulama dan para fuqaha, usahanya tidak ada berkah, Allah angkat. Kenapa? Karena pasti dia tidak akan menjalani atau melaksanakan hukum Allah, karena dia tidak tahu, tidak dekat, tidak belajar kepada ulama dan fuqaha. Akhirnya di dalam usahanya itu dia tidak mengenal mana yang halal, mana yang haram, sehingga usahanya menjadi tidak berkah. Yang kedua, Allah berikan kepada mereka ujian atau bala, yusallitullahu alaihim sultanan zalima. Allah kirim kepada mereka pemimpin yang zalim. Jadi pemimpinnya jahat-jahat semua, zalim-zalim semua. Nah, itu pertanda masyarakatnya itu sudah tidak peduli lagi dengan ilmu agama. Sudah tidak mau peduli dengan ilmu agama, tidak mau peduli lagi dengan hukum Allah. Akhirnya Allah kirim pemimpin mereka, pemimpin yang zalim. Nah, agamanya rakyat itu mengikuti agamanya pemimpin. Ibnu Khaldun mengatakan dinu ra'iyati ala dinil muluk. Agamanya rakyat biasa itu mengikuti agamanya para pemimpin. Kalau pemimpinnya semuanya soleh, sulaha semuanya, maka rakyatnya juga semuanya juga akan soleh. Makanya para dai-dai terdahulu di masa tempo dulu seperti Wali Songo dan para ulama lainnya, yang pertama kali target mereka untuk diislamkan itu adalah penguasa, raja dulu. Nikah dengan anak raja, atau dakwah mengajak raja, rajanya masuk Islam, menikah dengan putrinya, putrinya masuk Islam, nanti orang tuanya sebagai raja itu masuk Islam. Ketika atasan sudah Islam, maka rakyat ini mudah untuk diajak ke dalam agama Islam. Itu siasat dakwah yang luar biasa yang dipraktekkan oleh para dai terdahulu, seperti para aulia tis'ah, para wali 9 dan ulama-ulama lainnya. Nah, oleh sebab itu orang yang pemimpinnya zalim, nah kita harus introspeksi juga. Mungkin sesuai dengan hadis Nabi, kita sudah tidak peduli lagi dengan ilmu agama Islam, tidak peduli lagi dengan hukum Allah. Maka Allah kirim itu pemimpin yang zalim. Bala yang ketiga, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Kalau dia jauh dengan agama, dengan ulama, dengan fuqaha, jauh dengan ilmu agama Islam, dikhawatirkan dia meninggal tidak membawa iman. Yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Nah, ini hadis-hadis yang berkaitan tentang masalah fikih.
Orang pertama yang menyusun ilmu fikih atau ilmu usul fikih tepatnya itu adalah Al-Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i, beliau yang pertama kali menyusun ilmu usul fikih, sebagaimana yang dinyatakan oleh Burhanuddin Al-Imam Zarkashi yang lahir tahun 745 Hijriah, wafat 794 Hijriah, di dalam kitabnya Al-Bahrul Muhit. Beliau mengatakan Asy-Syafi'i awwalu man sonnafa fi usulil fiqhi sonnafa fihi kitab ar-risalah. Imam Syafi'i, beliaulah orang pertama yang menyusun ilmu usul fikih. Jadi sebelum ilmu fikih ini lahir, ilmu usul dulu. Karena ini metodologi mengambil hukum. Kalau fikihnya itu kan sudah masak. Lewat metode cara pengambilan hukum, maka lahirlah ilmu fikih. Makanya sumbangsi Imam Syafi'i sangat besar. Imam Zarkashi mengatakan orang pertama yang menyusun ilmu usul fikih yaitu Imam Syafi'i, dan beliau menulis dan menyusun kitab bernama Kitab Ar-Risalah. Itulah kitab pertama yang membahas tentang ilmu usul fikih. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi yang lahir tahun 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah, dalam kitab beliau berjudul Manaqib Al-Imam Syafi'i, biografi Imam Syafi'i atau penjelasan tentang sifat-sifat baiknya Al-Imam Syafi'i. Beliau lahir tahun 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah. Al-Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah, wafat pada tahun 204 Hijriah. Beliau ceritakan proses penulisan kitab Ar-Risalah itu dua kali. Yang pertama ketika Imam Syafi'i ada di Baghdad, di Irak, beliau menulis kitab Ar-Risalah. Yang kedua, beliau mengulang lagi tulisan kitab Ar-Risalah ketika beliau pindah ke Mesir. Ini pendapatnya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Al-Imam Az-Zahabi yang lahir 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah, dalam kitabnya Siyaru A'lamin Nubala, beliau mengatakan kronologis sebab daripada ditulisnya kitab Ar-Risalah itu karena ada sahabat Imam Syafi'i yang juga seorang ulama, bahkan Imam Zahabi menjuluki dengan Sayyidul Huffaz fi zamanih, pemimpin para penghafal hadis Nabi di zamannya, bernama Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi. Itu meminta kepada Imam Syafi'i lewat surat murasalah, korespondensi, untuk menuliskan tentang metodologi di dalam mengambil hukum yang ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Karena beliau melihat di zaman beliau sudah mulai banyak orang secara mandiri mengambil hukum di dalam Al-Quran dan dalam hadis, padahal kapasitasnya belum sampai kepada kapasitas mujtahid. Sedangkan itu punya syurut, punya syarat-syarat yang sangat ketat untuk bisa mengambil hukum secara langsung dalam Al-Quran, dalam hadis. Tidak semua orang bisa, dan tidak semua ulama mampu. Maka masalah inilah yang dilihat oleh Abdurrahman bin Mahdi. Beliau mengirim surat kepada Imam Syafi'i agar menulis metodologi di dalam istinbat ahkam, mengambil hukum. Maka Imam Syafi'i menulis. Kemudian ini lewat surat, dikirimlah surat tersebut kepada Imam Abdurrahman bin Mahdi yang isinya menjelaskan metodologi di dalam pengambilan hukum di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Rasulullah SAW. Karena penjelasan ini sangat bagus, maka dibukukan menjadi kitab surat tersebut. Kemudian diberikan nama sesuai dengan kronologis tersebut, yaitu penulisannya lewat surat. Hanya dinamakan Kitab Ar-Risalah yang artinya surat. Inilah kitab pertama yang membahas tentang usul fikih. Ada seorang sejarawan, ahli sosiologi, bahkan sebenarnya beliau ini adalah bapak sosiologi dunia tentang ilmu sosial.
jauh sebelum Adam Smith. Kalau kita baca di buku-buku waktu kuliah, orang pertama yang menyusun ilmu sosiologi adalah Adam Smith. Padahal jauh sebelum Adam Smith ada ulama bernama Ibnu Khaldun yang lahir tahun 732 Hijriah, wafat 808 Hijriah. Beliau punya kitab berjudul Tarikhul Islam dan kitab Muqaddimah, prolog. Nah, di dalam kitab tersebut beliau sudah menjelaskan tentang ilmu sosiologi, ilmu psikologi, ilmu kritik sejarah, analisis sejarah, dan lain sebagainya. Itu kitab tersebut dinamakan Muqaddimah karena pengantar dari kitab beliau Tarikhul Islam, berjudul Sejarah Islam. Karena kitabnya begitu tebal, Muqaddimahnya itu juga berjilid-jilid. Kalau dicetak secara lembaran yang singkat bisa berjilid-jilid, tapi kalau dijadikan satu kitab dia tebal, padahal itu hanya pengantar. Jadi pengantarnya itu jadi satu ilmu dan jadi nama kitab, namanya Muqaddimah Ibni Khaldun. Kitab aslinya dari pengantar tersebut berjudul Tarikhul Islam atau Tarikh Ibni Khaldun, sejarah karya Ibni Khaldun. Ibnu Khaldun yang lahir tahun 732 Hijriah, wafat 808 Hijriah, mengatakan kitab usul fikih yang pertama karya Imam Syafi'i. Zaman berjalan, waktu berjalan, muncul ulama-ulama besar yang menyempurnakan kitab tersebut, sehingga ini kitab dinamakan Ummu Kutubi Usulil Fikhi, induk dari kitab-kitab usul fikih. Ada 4 kata beliau. Yang pertama, kitab usul fikih berjudul Kitabul Umad. Kitabul Umad, karya seorang qadhi bernama Abdul Jabbar Al-Mu'tazili Asy-Syafi'i. Bernama Abdul Jabbar Al-Mu'tazili Asy-Syafi'i. Beliau lahir tahun 359 Hijriah, wafat pada tahun 415 Hijriah. Nah, beliau ini disebutkan oleh Imam Zahabi Al-Allamah, seorang allamah yang banyak ilmunya, Al-Mutakallimu, ahli teologi, Syekhul Mu'tazilah, guru besar Mu'tazilah. Ada satu mazhab akidah yang rasionalis namanya Mu'tazilah. Shahibut tasanif, banyak karya-karya ilmiah yang ditulis oleh beliau. Kemudian yang menarik dikatakan min kibari fuqaha'i Syafi'iyah, dan beliau adalah ahli fikih besar mazhab Syafi'i. Ahli fikih besar Syafi'iyah. Jadi tidak semua yang bermazhab Maliki, bermazhab Hambali, bermazhab Hanafi, bermazhab Syafi'i, tidak semuanya mereka itu akidahnya sama. Bisa akidahnya berbeda. Secara fikih sama-sama Syafi'i, tapi ada yang akidahnya Mu'tazilah. Secara fikih ada yang ulama sama-sama Hambali, tapi akidahnya Mujassimah. Dan seterusnya, Hanafi juga demikian, Maliki juga demikian. Ini ulama pertama yang menyusun kitab induk usul fikih. Nama kitabnya Kitabul Umad. Ulama kedua murid dari beliau, namanya Abul Husain Al-Basri. Beliau wafat pada tahun 436 Hijriah. Tahun lahirnya tidak ditemukan. Punya kitab namanya Kitab Al-Mu'tamad. Kemudian yang ketiga, kitab induk usul fikih, namanya Imam Haramain, Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf Abul Ma'ali, lahir 419 Hijriah. Beliau punya kitab berjudul Al-Burhan tentang usul fikih. Kemudian kitab induk usul fikih yang keempat berjudul Al-Mustasfa. Al-Mustasfa, karya Imam Al-Ghazali, lahir 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah. Kemudian dilengkapi, disempurnakan oleh imam besar mutakallimun,
mutafanninu, menguasai seluruh cabang ilmu, multidisipliner, namanya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, yang lahir tahun 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah. Punya kitab usul fikih berjudul Al-Mahsul. Al-Mahsul. Nah, dari kitab induk usul fikih ini kita bisa lihat dua Mu'tazilah, dua Asy'ari. Yang duanya ahli sunnah wal jamaah, yang duanya Mu'tazilah. Yang ahli sunnah wal jamaah Al-Imam Al-Ghazali dan Imam Haramain. Yang Mu'tazilah dua, Abdul Jabbar dan juga Abul Husain Al-Basri. Nah, sehingga mereka ini walaupun akidahnya menyimpang menurut ulama ahli sunnah wal jamaah, tapi ini jadi kitab induk usul fikih, khususnya dalam mazhab Syafi'i. Kitab induknya usul fikih dalam mazhab Syafi'i. Kemudian disempurnakan oleh Tajuddin As-Subki dalam kitabnya Jam'ul Jawami', yang sangat sulit dipahami oleh para ulama karena punya ibarat-ibarat yang sulit. Nah, jadi mereka semua yang punya kitab usul fikih ternyata juga punya kitab tauhid, kitab akidah. Ya, ilmun yabhathu fi itsbatil aqaidi diniyati bil adillati yakiniyah al-aqliyah wa naqliyah allati tuzilu kulla syak. Ilmu tauhid adalah satu bidang ilmu yang membahas tentang ketetapan keyakinan-keyakinan agama Islam dengan dalil-dalil yang meyakinkan, baik dalilnya rasionalis dan kutipan-kutipan nas yang tujuannya menghilangkan segala keraguan. Jadi Mu'tazilah sebagaimana kita ketahui punya pemahaman akidahnya berbeda dengan ahli sunnah wal jamaah. Di antaranya mereka menyatakan bahwa perbuatan itu dari manusia, dari makhluk, bukan dari Allah. Jika kita melakukan sesuatu itu dari kita, bukan dari Allah. Kemudian mereka juga menafikan alam kubur. Jadi alam barzah itu tidak ada. Kemudian dari ulama mereka juga menyatakan bahwa hari kiamat manusia dibangkitkan itu hanya ruh saja, bukan jasad. Dan masih banyak pendapat-pendapat akidah mereka yang berbeda dengan ahli sunnah wal jamaah. Nah, Abdul Jabbar, Al-Qadhi Abdul Jabbar yang menyusun kitab Al-Umad usul fikih, beliau punya kitab akidah berjudul Syarhul Al-Usulil Khamsah. Situ beliau membahas tentang masalah akidah, tapi akidah Mu'tazilah. Kemudian juga ada Abul Husain Al-Basri mengarang kitab berjudul Tasaffuhul Adillah. Adapun kitab yang ditulis oleh Imam Juwaini atau Imam Haramain itu berjudul Al-Aqidah An-Nizamiyah fil Arkani Al-Islamiyah. Itu kitab akidah daripada Imam Haramain. Al-Imam Ghazali juga mengarang kitab tentang akidah Asy'ari berjudul Al-Iqtisad fil I'tiqad. Kemudian Imam Fakhruddin Ar-Razi juga menyusun kitab akidah berjudul Asasut Taqdis fi Ilmil Kalam. Nah, Imam Fakhruddin Ar-Razi diceritakan oleh Al-Hafiz Ahmad bin Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah. Dalam kitabnya Lisanul Mizan mengatakan beliaulah tokoh Imam Asy'ari yang menyempurnakan seluruh pemahaman Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari. Beliau ini terkenal sebagai seorang ahli debat, karena di masa itu biasa perdebatan, namanya Al-Munazaratu. Bahkan jadi satu kitab Fakhruddin Ar-Razi berjudul Al-Munazaratu. Itu beliau menceritakan beliau keliling dunia, pergi ke India, ke Rusia, keliling Jazirah Arab, ke Bukhara, ke Naisabur, keliling beliau dengan murid-muridnya berjumlah 300 orang. Itu datang menghadapi ulama-ulama. Ada yang beliau berdebat dengan ahli kalam, ada yang beliau berdebat dengan ahli filsafat, ada yang beliau berdebat dengan ahli fikih, debat terbuka. Itu tujuannya untuk meluruskan pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Maka beliau menulis perjalanan tersebut di mana beliau berdebat dengan banyak tokoh-tokoh besar berjudul Al-Munazaratu. Yang luar biasa, beliau tidak pernah kalah di dalam berargumentasi.
Di semua perdebatannya beliau menang karena beliau membawa ajaran yang hak, ajaran yang benar, yaitu Asy'ariyah, Abul Hasan Asy'ari. Nah, secara struktur keilmuan, Fakhruddin Ar-Razi ini disebutkan dan disepakati oleh ulama Asy'ariyah bahwa beliau adalah imam besarnya mazhab akidah Asy'ariyah. Jadi kita ini kan Asy'ari, kita punya imam besar itu adalah Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Makanya mereka katakan ada 4 tokoh besar di dalam mazhab Asy'ari. Yang pertama gelarnya Syekh, guru besar, yaitu pendiri daripada mazhab Asy'ari itu sendiri, yaitu Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Al-Asy'ari ini nisbat kepada kakek buyutnya yang seorang sahabat bernama Abu Musa Al-Asy'ari. Jadi beliau turunan sahabat bernama Abu Musa Al-Asy'ari. Lahir tahun 260 Hijriah, wafat tahun 324 Hijriah. Beliau meninggalkan kitab-kitab yang sangat bermanfaat, diantaranya Al-Ibanah fi Usulid Diyanah dan Al-Maqalatul Islamiyah. Beliau yang digelari Syekh, guru besar dalam akidah mazhab Asy'ari. Kemudian yang kedua namanya Al-Qadi Abu Bakar Al-Bakkalani, lahir tahun 338 Hijriah, wafat 403 Hijriah. Memiliki kitab berjudul Al-Insaf, dijuluki dengan Al-Qadi. Yang ketiga Al-Ustaz, julukannya Ustaz, namanya Abu Ishaq Al-Isfaraini. Tahun lahirnya ulama tidak menemukan, tapi wafatnya 452 Hijriah. Punya kitab berjudul At-Tafsir fid Din. Yang keempat dijuluki dengan Al-Imam, imam besar. Siapa dia? Fakhruddin Ar-Razi. Lahir 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah. Kitab yang ditulis Asasut Taqdis fi Ilmil Kalam. Bahkan para ulama mengatakan kitab beliau yang beliau tulis tentang ilmu kalam itu ada 44 judul. Hanya bahas satu ilmu kalam. 44 judul. Beliau punya kitab seluruhnya 200 judul. Dari ilmu tafsir, paling terkenal kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib. Ada ilmu ensiklopedia, di situ berbicara fisika, berbicara biologi, berbicara geografi, ilmu geologi, ilmu kedokteran. Itu beliau bahas semuanya. Salah satu kitabnya berjudul Al-Mabahithul Masyriqiyah fi Ilmi Ilahiyati wa Tabi'iyah. Dan masih banyak kitab-kitab beliau yang membahas seluruh cabang ilmu. Namanya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dan tidak pernah kalah di dalam berdebat, selalu menang. Satu kali beliau berangkat dengan murid-muridnya pergi ke satu kota namanya Naisabur. Di kota Naisabur itu beliau jalan di satu tempat dengan murid-muridnya yang jumlahnya banyak. Ada seorang nenek ajus, nenek yang sudah tua, lewat bertanya ke murid-muridnya, ini siapa nih yang dikawal nih? Sang murid mengatakan, itu guru kami, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Beliau itu bisa menjelaskan adanya Allah dengan 1000 dalil. Kata nenek, kalau untuk mengenal Allah, dia harus lewati 1000 keraguan. Bahasa itu singkat tapi maknanya dalam. Ternyata Imam Fakhruddin Ar-Razi mendengar itu ucapan nenek, bahwa untuk mengenal Allah tidak perlu dalil sebenarnya. Maksudnya itu, dengan adanya kita hidup di dunia itu sudah cukup menjadi dalil terkuat adanya Sang Pencipta. Maka Fakhruddin Ar-Razi yang mendengar ucapan seorang nenek tua, yang seorang nenek, bukan seorang ulama, bukan seorang ahli kalam, bukan seorang filosof, dia terkagum dengan ucapan si nenek tersebut, sehingga Imam Fakhruddin Ar-Razi berdoa, Allahumma ja'al imanana ka imani ajus. Ya Allah, jadikan iman kami seperti imannya nenek tersebut. Karena untuk mengenal Allah tidak perlu dalil sebenarnya. Tidak perlu dalil. Secara fitrawi manusia itu sebenarnya
sudah membimbing kita untuk menyatakan ada yang menciptakan kita. Di dalam ruangan ini misalnya, tidak ada satu benda yang ada di dalam ruangan ini melainkan dia tercipta sendiri, tidak ada. Tidak ada yang tercipta sendiri. Semuanya itu ada yang membuatnya. Mulai dari tehel, dari masjid yang besar ini juga ada yang membuatnya. Kamera ada yang buat. Pakaian kita, kopiah kita, semuanya. Tidak ada yang tercipta dengan sendiri. Padahal ini kan benda-benda kecil. Kalau benda kecil saja tidak tercipta dengan sendiri, maka bagaimana dengan alam semesta dengan isi-isinya? Nah, ini Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dan beliau juga ahli filsafat. Bahkan Ibnu Khaldun mengatakan di dalam kitab Muqaddimah, man arad idkhal ar-raddi 'ala al-falasafah fa 'alaika bi kutubi al-Ghazali wal Imam Ibn al-Khatib. Ibnu Khaldun mengatakan, siapa yang ingin mengkritik pemahaman filsafat fi aqaidihi, di dalam akidah mereka, man arada idkhala raddi 'ala al-falasafati fi aqaidihi fa 'alaika bi kutubil Ghazali wal Imam Ibn al-Khatib. Siapa yang ingin mengkritik pemahaman-pemahaman menyimpang dari golongan para filosof di zaman tersebut, maka hendaklah dia merujuk dan membaca kitab-kitabnya Imam Ghazali dan kitab-kitabnya Fakhruddin Ar-Razi. Itu rekomendasi langsung dari Ibnu Khaldun. Jadi kalau kitabnya Fakhruddin Ar-Razi, beliau mendalami ilmu filsafat, itu tujuannya satu, biar beliau mendapatkan informasi yang valid, tidak asal dengar dari orang, sehingga nanti kritikannya itu objektif. Makanya beliau mendalami, menguasai ilmu filsafat. Setelah itu beliau lihat mana yang bertentangan dengan Islam, beliau kritik. Jadi satu kitab namanya Nihayatul Uqul. Nihayatul Uqul. Adapun Imam Ghazali juga punya kitab mengkritik para filosof muslim, khususnya Ibnu Sina dan Al-Farabi, dalam kitab berjudul Tahafatul Falasafah dan juga Maqasidul Falasafah. Setelah Imam Ghazali mengkritik para filosof, muncul ulama setelahnya mengkritik Imam Ghazali, namanya Ibnu Rushdi, berjudul kitab yang beliau tulis untuk mengkritik kitab karya Imam Ghazali berjudul Tahafatut Tahafut. Kalau Imam Ghazali kitabnya Tahafatul Falasafah, beliau namakan kitabnya Tahafatut Tahafut. Jadi itu hal yang biasa di dalam ilmu kalam dan ilmu filsafat di zaman itu. Jadi satu bidang ilmu namanya al-munazarah, diskusi ilmiah atau perdebatan dengan tujuan mencari kebenaran. Tapi kalau ahli tasawuf tidak suka itu. Makanya dalil-dalil, ya, ada seorang doktor, ini sekarang pakar ilmu kalam Asy'ari dunia. Alhamdulillah zaman kita ada. Namanya Dr. Said Faudah. Dr. Said Faudah ini beliau lulusan terbaik doktor di Al-Azhar Syarif, jurusan ilmu teologi dan filsafat. Nah, beliau ini di zaman kita masih hidup. Itu luar biasa ketika menjelaskan setiap, ya, pemahaman Asy'ariyah satu persatu dijelaskan. Nah, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya pemahaman-pemahaman Asy'ariyah itu punya sanad semuanya. Jadi bukan Abul Hasan Asy'ari menciptakan pemahaman baru, tidak. Tapi beliau mengumpulkan pemahaman lama, itu dijadikan madhab yang sistematis, yang nanti nisbat kepada nama beliau, nama belakang beliau, Abul Hasan Al-Asy'ari. Asy'ari jadi Asy'ariyah. Maka disebutkan oleh seorang ulama bernama Syekh Abdul Qahir Al-Baghdadi. Syekh Abdul Qahir Al-Baghdadi, beliau wafat pada tahun 429 Hijriah. Beliau punya kitab berjudul Al-Farqu Bainal Firaq. Beliau sebutkan sanad-sanad ilmu Abul Hasan Asy'ari
ternyata bersambung sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan dibuat hal yang baru, tidak, tapi beliau, karena di zaman beliau ini sudah banyak firqah-firqah yang menyimpang pemahamannya, maka beliau berinisiatif untuk membuat satu pemahaman yang benar yang beliau kumpulkan dari guru-guru beliau. Makanya Abdul Qahir Al-Baghdadi ini punya guru, itu para imam besar, diantaranya Imam Isfiraini. Imam Isfiraini, Abu Bakar Bakkalani, dan Ibnu Furak yang wafat pada tahun 406 Hijriah. Ini juga tokoh Asy'ari besar, namanya Ibnu Furak. Bisa dibaca Ibnu Furak, bisa dibaca Ibnu Faur. Beliau bertiga ini tokoh besar Asy'ari belajar kepada guru yang bernama Abul Hasan Al-Bahili. Abul Hasan Al-Bahili belajar langsung kepada Abul Hasan Al-Asy'ari. Jadi tiga tokoh besar ini sanadnya nyampe kepada Abul Hasan Asy'ari. Jadi bisa dipertanggungjawabkan pemahamannya dan diikuti oleh ulama hadis. Kayaknya seorang syekh namanya Abu Utsman As-Sobuni yang lahir pada tahun 373 Hijriah. Beliau menulis kitab berjudul Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis. Akidahnya para salaf dan para ahli hadis. Akidahnya sama. Akidahnya salaf dan ashabul hadis itu akidahnya Asy'ari. Karena Abu Utsman As-Sobuni ini beliau mengajar kepada tiga imam besar, Abu Bakar Bakkalani, Al-Imam Isfaraini, dan juga Ibnu Furak. Yang tiga-tiga ini adalah ulama Asy'ariyah. Maka disebutkan di sini pemahamannya para sufi. Para sufi terdahulu, Imam Junaid Al-Baghdadi, Al-Imam As-Sari As-Sakhati, Abul Haris Al-Muhasibi, Bishr Al-Hafi, Ma'ruf Al-Qurhi. Ini akidahnya sama. Sama seperti akidah Asy'ariyah. Padahal mereka itu akidahnya itu bukan pendekatan ilmiah, pendekatan irfani, pengalaman spiritual. Ternyata Al-Imam Al-Kalabadhi yang wafat pada tahun 380 Hijriah punya kitab judul At-Ta'arruf. Kitab tersebut ada bab khusus menjelaskan akidah-akidah para sufi. Ternyata dijelaskan satu persatu. Kemudian kita bandingkan dengan kitab daripada ulama-ulama Asy'ariyah, itu tidak ada bedanya, sama. Yang kedua, akidah para ahli tafsir juga demikian. At-Tabari, Imam Qurtubi, Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Imam Ar-Razi, dan banyak para imam tafsir, Al-Imam Al-Bagawi, itu ketika menafsirkan ayat-ayat seperti yang disampaikan, Qulillah khaliqu kulli syai'in, katakanlah Allah yang menciptakan segala sesuatu, penafsirannya sama semua. Apa itu penafsirannya? Bahwa perbuatan makhluk adalah makhluk. Kesimpulannya perbuatan makhluk adalah makhluk. Berbeda dengan Mu'tazilah yang menyatakan bahwa perbuatan makhluk itu dibuat oleh makhluk, bukan diciptakan oleh Allah. Tapi kalau pemahaman Asy'ariyah, perbuatan makhluk itu juga adalah makhluk. Artinya perbuatan itu pun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akidahnya ahli hadis juga sama. Ahli hadis Ibnu Hajar Asqalani, kita bisa lihat walaupun beliau tidak mendeklarasikan diri beliau Asy'ari, tapi dari kitab-kitab beliau Fathul Bari itu sudah menjelaskan pemahaman beliau. Di antaranya beliau ketika menafsirkan dan mentakwil hadis Nabi, Allah turun ya ke langit dunia di waktu sepertiga malam. Ibnu Hajar Asqalani beliau menjelaskan dalam kitab Fathul Bari, maknanya bukan Allah turun secara fisik, tapi makna itu yang pertama yunzilullah amrahu, Allah menurunkan perintahnya, bukan Allah yang turun. Makna yang kedua yunzilul malaikah, Allah menurunkan malaikatnya. Yang ketiga beliau kutip dari pendapat Imam Malik bin An-Nas, yaitu rahmatun makhsusah, maknanya Allah turun di sepertiga malam, bukan Allah turun, tapi Allah menurunkan rahmat khusus. Karena Allah tidak bertempat. Allah tidak bertempat, yang bertempat makhluk. Ini pernah terjadi di zamannya Imam Abu Hanifah. Ini saya baca di kitab berjudul Fathul Majid karya Syekh Nawawi Al-Bantani.
Dalam kitab Fathul Mazid itu disebutkan Imam Abu Hanifah di saat masih muda belajar kepada seorang syekh bernama Syekh Hammad ibn Abi Sulaiman. Selama 18 tahun belajar kepada beliau. Usia beliau pada waktu itu 20 tahun, masih muda. Nah, kemudian di zaman itu ada raja, ini raja ateis. Kemarin di Roha saya belum sempat tuntaskan cerita kisah ini. Ini raja ateis. Semua ulama diajak ke istana, dia berdebat dengan 3 pertanyaan, semua ulama kalah, gak bisa jawab. Sampai pada satu hari dia tanya ke menteri-menterinya, ini ulama kalian, karena menteri-menterinya muslim, ulama-ulama kalian ini semuanya sudah saya tumbangkan dengan argumentasi saya, masih ada gak sisa dari ulama kalian? Maka menteri mengatakan masih sisa 1 orang, namanya Hammad ibnu Abi Sulaiman. Maka ini raja mengatakan, kalian panggil dia, undang ke istana, saya mau berdebat dengannya tentang masalah ketuhanan. Maka menteri ini datang ke rumahnya Hammad. Syekh Hammad disampaikan bahwa raja ingin mengundang dia ke istana. Syekh Hammad sudah tahu nih, pasti diajak debat ini. Syekh Hammad mengatakan, kasih saya waktu 1 malam, jangan sekarang. Mungkin beliau mempersiapkan atau istikharah lain sebagainya. Maka ini menteri kembali ke raja, menyampaikan ke raja bahwa Syekh Hammad minta izin, kasih waktu 1 hari. Raja mengatakan, ya silakan. Besok panggil dia lagi ke sini. Iya, dia janjinya besok. Dia minta waktu 1 malam ini atau 1 hari ini untuk dia menimbang-nimbang, untuk dia berpikir. Baik, kata raja. Ternyata Hammad ibn Abi Sulaiman dalam keadaan di waktu malam tidur tidak tenang, karena berpikir besok harus hadapi ini raja yang mulhid. Akhirnya bermimpi. Dia mimpi dia lihat satu rumah besar. Di dalam rumah itu ada tumbuh-tumbuhan yang indah, ada yang menumbuhkan buah-buahan. Kemudian tiba-tiba ada babi muncul. Babi memakan semua tuh pohon-pohon yang indah, tumbuh-tumbuhan yang indah itu. Hanya menyisakan 1 ranting saja. Setelah babi memakan semua tumbuh-tumbuhan yang indah di dalam rumah indah tersebut, tiba-tiba muncul singa. Singa ini menelan babi. Sampai di situ mimpinya, ia terbangun dari tidurnya. Maka dalam hatinya ini, entah kenapa dia bilang, oh sudah, saya mampir saja kepada rumah murid saya. Karena Abu Hanifah itu sering mengganti posisi beliau, karena cerdas. Kalau beliau tidak hadir mengajar, yang ganti Imam Abu Hanifah. Dari Abu Hanifah masih muda, usia 20 tahun. Datang ke rumah Imam Abu Hanifah. Besok harinya, ketika masuk ke rumah Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah melihat wajah sang guru ini kayak wajah sedang cemas, sedang berpikir sesuatu yang berat. Maka Imam Abu Hanifah bertanya, wahai Syekh, ada masalah? Saya lihat dari raut wajah. Maka sang guru mengatakan, ini hari ini saya harus ke istana raja ateis. Dan dia sudah mengalahkan seluruh ulama di dalam berdebat tentang masalah ketuhanan. Kemudian yang kedua, saya mimpi buruk tadi malam. Kata Imam Abu Hanifah, mimpi apa? Wahai Syekh, tolong jelaskan mimpinya. Alhamdulillah, saya diberikan oleh Allah satu ilmu, yang dimana ilmu tersebut saya mampu mentakwil mimpi. Kata Imam Abu Hanifah. Maka sang Syekh menceritakan mimpinya. Ya, sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan. Kata Abu Hanifah, ini takwilannya adalah, wahai guru, ranting yang tersisa 1 itu adalah engkau. Semua pohon-pohon, buah-buah itu semua sudah dimakan oleh babi. Nah, babinya itu raja itu. Semuanya sudah ditumbangkan dalam argumentasi. Maka tersisa engkau saja. 1 ranting itu adalah engkau. Babinya ini adalah raja. Adapun singa yang menelan babi tersebut itu adalah saya.
Keren, ya? Singa itu adalah saya. Jadi ajak saya ke istana, biar saya yang hadapi raja tersebut. Maka sang guru mengatakan, baik, sekarang kita pergi. Wah, sudah lega. Imam Abu Hanifah, alim, cerdas. Beliau punya kitab namanya Fiqhul Akbar, itu membahas tentang ilmu teologi, ilmu akidah, bukan ilmu fikih. Jadi beliau pakar dalam ilmu teologi. Berangkat beliau, dan beliau itu sudah biasa menghadapi para ilmuwan di dalam dialog. Bahkan diceritakan dalam kitab Hayatul Haywanil Kubra, Imam Qatadah waktu datang ke Kufah, di hadapan seluruh masyarakat beliau katakan, saluni, tanya padaku segala sesuatu. Mereka bertanya, dijawab oleh beliau. Abu Hanifah masih anak-anak, angkat tangan, saya mau bertanya. Ya, silakan bertanya. Saya mau bertanya, itu di dalam Al-Quran disebutkan di surat An-Naml, qalat namlatun ya ayyuhan namal udkhulu fi masakinukum. Ada semut mengatakan kepada seluruh semut, wahai seluruh semut, masuklah ke rumah-rumah kalian. Jangan sampai nanti Nabi Sulaiman dan pasukannya menginjak kalian dan mereka tidak menyadarinya. Yang saya mau tanyakan, semut yang berkata itu jenis kelaminnya apa? Laki-laki atau perempuan? Al-Imam Qatadah tidak bisa menjawab. Saya tidak bisa. Allahu a'lam, Allah lebih tahu. Kata Abu Hanifah, saya tahu jawabannya. Itu adalah semut betina. Semut betina. Dari mana engkau tahu? Dari kata kerja berkata qalat. Dalam ilmu bahasa Arab itu kan menandakan perempuan. Jadi semut itu dia betina. Sampai setajam itu pemikirannya Imam Abu Hanifah. Itu masih anak-anak, masih kecil. Nah, ini dia menghadapi Raja Mulhid sampai ke istana. Imam Abu Hanifah memegang sendal sang guru, karena beliau masih memposisikan diri beliau sebagai murid, walaupun mungkin ilmunya pada saat itu lebih tinggi dari sang guru. Tapi begitulah akhlak para ulama, tidak pernah merasa hebat dengan ilmunya, walaupun dia sudah bisa melebihi sang guru, tapi inilah guru yang pernah mengajar, tetap dia jadikan sesuatu yang di atasnya selama-lamanya, tidak pernah diletakkan di bawah. Sama seperti orang tua, selamanya anak itu dia tetap bodoh di hadapan orang tuanya. Nah, mentang-mentang baru pulang ceramah terus, ini hadis berkata begini, ini tidak boleh, haram, ya. Gak berkah itu ilmu. Abu Hanifah, ibunya tidak pernah terima jawabannya, penjelasannya. Tidak pernah ibunya bertanya kepada Abu Hanifah tentang satu masalah agama. Kalau Abu Hanifah jelaskan, salah itu, salah. Tanya ke ulama fulan, padahal ulama fulan itu muridnya Abu Hanifah. Hanya datang ke rumah sang murid kaget, ada Abu Hanifah. Abu Hanifah sudah diam, pura-pura tidak tahu. Kata ibunya Abu Hanifah, saya mau bertanya masalah agama. Dia tidak tahu di rumahnya ini gurunya. Oh, silakan, kata ulama tersebut. Menatap Abu Hanifah izinkan. Ajib, jawab. Kemudian sang ibu bertanya, ini pertanyaan seperti ini. Muridnya Abu Hanifah menjawab, padahal sama jawabannya. Nah, ini baru betul. Kau punya penjelasan tadi salah. Ini betul. Padahal sama jawabannya. Nah, itu Abu Hanifah menempatkan akhlak di atas ilmu. Al-akhlak fauqal ilm. Akhlak di atas ilmu. Ilmu setinggi apapun kalau tidak akhlak, memiliki akhlak yang baik, akan rusak itu ilmu. Makanya Imam Syafi'i waktu belajar kepada Imam Malik memberikan wasiat kepada Imam Syafi'i, ya Muhammad, ij'al ilmaka milha waj'al adabaka daqiqa. Wahai Muhammad, jadikan ilmu kamu seperti garam dan akhlak dan adabmu jadikan seperti tepung. Itu wasiat daripada Imam Malik. Nah, Abu Hanifah sampai masuk ke dalam. Ini raja dengan sombongnya. Lihat kedatangan Abu Hanifah dengan sang guru. Abu Hanifah memegang sendalnya.
Kemudian raja mengatakan, mana yang namanya Hammad ibn Abi Sulaiman? Pasti yang ini, yang tua. Abu Hanifah mengatakan, wahai raja, jangan kau hadapi guru saya, hadapi saya dulu. Kata raja, kamu masih muda, bisa apa? Masih anak-anak, ini ulama yang sudah sepuh, semuanya tidak mampu menjawab pertanyaan saya. Apalagi hanya kamu anak kecil. Kata Abu Hanifah, coba dulu hadapi saya. Silakan kau bertanya, apa pertanyaanmu? Saya akan jawab, kata Abu Hanifah. Raja mengatakan, baik. Pertanyaan pertama, Allah itu ada. Tapi kenapa kalian mengatakan Allah tidak bertempat? Sesuatu yang ada pasti punya tempat. Abu Hanifah jawab, jawabannya ada di dalam dirimu. Jawabannya ada di dalam dirimu. Apa? Kau hidup itu ada ruh tidak? Ada ruh, saya hidup. Kalau tidak ada ruh, saya akan mati. Yang ingin saya tanya, di mana letak ruhmu? Apakah di akal? Apakah di perut? Di mana letaknya? Raja tidak bisa jawab. Kemudian Abu Hanifah menambah lagi argumentasinya. Kebetulan waktu itu ada susu, segelas susu. Susu putih, susu sapi. Abu Hanifah ambil itu susu. Wahai raja, ini apa? Kata raja, itu susu. Susu ini ada lemaknya tidak? Ada lemaknya. Sekarang lemaknya di mana? Kalau ada dia di mana? Di tempatnya di mana? Raja tidak bisa menjawab. Kalau yang seperti ini saja tidak ada tempat dan tidak bisa dijelaskan dia di mana, bagaimana dengan Sang Maha Besar Allah Subhanahu wa taala? Jadi akidah Asy'ari menyatakan Allah ada tanpa butuh kepada tempat. Karena membutuhkan tempat terikat dengan ruang dan waktu. Kalau terikat dengan ruang dan waktu, maka dia adalah makhluk. Yang kedua, kata raja, kalian mengatakan Allah itu ada awalnya, ya tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. La awwala lahu wa la akhira lahu. Allah tidak ada awal, tidak ada akhir. Ini bagaimana untuk dilogiskan dengan pikiran? Tidak ada awal, tidak akhir, itu seperti apa? Kemudian Imam Abu Hanifah mengatakan, jawabannya ada di dalam dirimu. Itu jari jempolmu. Sebelumnya itu apa? Ini jari jempol. Sebelumnya tidak ada. Kemudian jari kelingking, setelahnya ada apa? Tidak ada. Kalau jempol dengan kelingking itu sebelumnya dan sesudahnya tidak ada, maka Allah juga demikian, la awwala lahu wa la akhira lahu. Yang ketiga, silakan kau bertanya yang ketiga. Sekarang Allah sedang lakukan apa? Sekarang Allah sedang lakukan apa? Imam Abu Hanifah mengatakan, wahai raja, saya akan menjawab pertanyaan ini, tapi dengan syarat engkau turun dari singgasanamu dan izinkan saya naik ke singgasanamu. Karena raja penasaran dengan jawabannya, baik saya akan turun. Raja turun dari singgasana. Imam Abu Hanifah naik ke singgasana raja. Duduk, rajanya di bawah, beliau di atas. Kemudian beliau mengatakan, Allah sedang melakukan dengan menjatuhkan yang batil ke bawah, dan Allah sedang melakukan mengangkat kebenaran ke atas. Batil ini kan raja, mulhid. Al-haq di sini argumentasinya Abu Hanifah. Jadi Allah sedang melakukan mengangkat ya kebenaran ke atas, dan Allah sedang melakukan menjatuhkan kebatilan ke bawah. Itu kecerdasan daripada Al-Imam Abu Hanifah. Kayaknya ada satu kisah, ada yang mengatakan dari Imam Syafi'i juga. Kisah ini mirip dengan kisahnya Imam Syafi'i. Ada juga yang mengatakan ini cerita kiai dengan murid. Ada orang pemuda datang. Ini pemuda ini datang bertanya kepada kiai 3 pertanyaan.
Ya kan? Dia mengatakan, wah kiai, kalau Allah itu ada, tolong tunjukkan wujudnya Allah. Kalau Allah itu ada, tolong tunjukkan itu wujud Allah. Pertanyaan kedua, ini iblis kan atau syaitan diciptakan dari api. Lalu kenapa harus diazab dengan api? Artinya api dengan api tidak punya efek, sama-sama api. Jadi Tuhan tidak punya kerjaan katanya. Sudah ciptakan ini syaitan dari api, diazabnya dengan api. Api dengan api tidak ada efek. Kiai sudah tahan napas, ini kurang ajar juga pertanyaan. Yang ketiga, apa itu takdir? Nah, kata Kiai, sudah selesai pertanyaannya, sudah. Sini berdekat. Nah, ini pemuda ini mendekati Kiai, ditampar dengan sangat keras. Tas. Kiai, kenapa saya ditampar? Itu jawaban dari 3 pertanyaan. Itu jawaban dari 3 pertanyaan. Maksudnya apa Kiai? Saya mau tanya, rasa apa itu dapat tampar? Sakit Kiai. Sekarang saya mau minta, coba bentuk sakit pakai bagaimana? Sakit itu bentuknya bagaimana? Tidak bisa diwujudkan. Demikian Allah, kita bisa rasakan, tapi selama kita di dunia, kita tidak bisa lihat wujudnya. Yang kedua, itu kulit dengan kulit, kau rasa sakit tidak? Ini saya tampar tangan, kulit, kena pipimu kulit. Sakit tidak? Sakit. Nah sama juga, api dengan api juga akan merasa sakit. Yang ketiga, kau bertanya apa tentang takdir? Kamu pernah berpikir tidak hari ini ditampar? Enggak, nah itu takdirmu. Itu takdirmu. Nah, jadi ini ilmu luar biasa. Ilmu kalam ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita istiqamah fi ta'ah wal ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'suma wa la tajal minna wa la minna syaqiyya wa la mahruma. Allahumma nadhi qulubana an ta'alluqi biman dunak waj'alna minkum min tuhizmununa. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ila hadratin nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Subhanakallahumma tahiyatu fiha salam wa akhirid da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.